Hai guys, kembali lagi di channel YouTube Rizky Handmade Collection. Oke, untuk video kali ini aku akan membuat video cara membuat increase thermal stitch. Untuk kalian yang belum tahu cara membuat thermal stitch atau apa itu thermal stitch, kalian bisa saksikan videonya aku yang ini ya. Oke, linknya ada di deskripsi, kalian tinggal cek aja ya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Untuk increase thermal stitch itu kita agak berbeda ya dari increase pada stitch yang umumnya ya. Nah, kalau untuk thermal stitch kita ada dua langkah ya. Yang pertama, kita akan membuat increase sesuai kebutuhan. Yang kedua, kita akan menutup increase tersebut agar menjadi thermal stitch ya. Kita ke langkah pertama dulu ya. Ya. Oh iya, kalau untuk thermal stitch ini aku kebetulan increase-nya aku kasih contoh yang menggunakan pola round ya. Tapi sebenarnya ini sama aja dengan yang pola row baris ya. Jadi kita bahas dulu untuk yang round ini ya. Oke, ini adalah round pertama seperti biasa untuk membuat awalan dari thermal stitch ya. Kalau untuk yang bentuk row juga kita buat dulu yang pertama ya. Oke, selanjutnya kita slip stitch dulu ya. Kalau untuk round di thermal stitch ini sebaiknya menggunakan invisible slip stitch ya. Ya, kita akan mulai untuk membuat increase yang pertama ya. Kita akan bekerja pada back loop ya. Kita increase satu, kita beri dulu penanda. Ya, kita buat lagi single crochet di back loop dan di lubang back loop yang sama ya. Ya, kita sudah buat satu increase ya. Ini kita belum membentuk thermal stitch ya. Selanjutnya kita buat single crochet 1 2 3 4 ya. Selanjutnya kita akan increase lagi sebanyak 3 kali ya. Kita buat single crochet di back loop, lubang back loop yang sama. Satu, dua ya. Ini sudah ada increase single crochet di lubang back loop. Selanjutnya kita buat increase lagi 1 2 ya. Sudah ada 2 kali ya. Kita buat lagi 1 2 ya. Ini kita belum membentuk thermal stitch ya. Kita masih bekerja dalam single crochet di back loop di round yang pertama. Oke, kita lanjut lagi 1 2 3 4. Oke, selanjutnya kita increase lagi 1 2. Oke, kita increase lagi 1 2. Oke, selanjutnya untuk menutup round ini kita akan slip stitch invisible slip stitch. Oke ya, ini langkah pertama
kita membuat increase untuk membentuk thermal stitch ya. Nah, untuk langkah yang kedua ini akan berbeda ya guys, karena jumlah loop di round sebelumnya berbeda dengan jumlah loop di round selanjutnya ya. Ini untuk round yang pertama loopnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Ada 14 loop ya. Untuk round yang kedua itu ada, kita kasih penanda dulu ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Ya, ini tidak dihitung ya untuk slip stitchnya ya guys. Tadi aku salah kasih penandanya, kita beri penanda di sini. Ya, jadi ini slip stitchnya tidak dihitung, tapi di loop selanjutnya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Jadi untuk round kedua ada 20 stitch dan untuk round yang pertama ada 14 stitch ya. Otomatis karena otomatis jadi jumlahnya berbeda. Nah, untuk langkah yang kedua kita akan menyamakan jumlah stitch tersebut sambil membentuk si thermal stitch ya. Kita perhatikan langkahnya ya guys. Oke, kita slip stitch dulu. Oh, tadi udah ya slip stitch. Kita nggak usah bikin chain ya, tapi kita langsung aja. Nah, oh ya, sekali lagi guys, kalau untuk bentuk round kita bekerjanya bolak-balik ya guys untuk langkah seperti ini, karena posisi loopnya ada di depan kita, berarti kita akan bekerja di front loop untuk membentuk si thermal stitch ya. Beda dengan yang bentuk lembaran seperti ini. Ini ada di video, caranya ada di video aku yang tadi disebutin itu ya guys. Nah, kalau untuk yang row pola baris, kita selalu bekerja di kedua back loop ya, seperti ini. Nah, di back loop ya, selalu bekerja di kedua back loop ya. Sewaktu kita baris selanjutnya, row selanjutnya, kita akan muter ya. Kita kembali lagi bekerja di back loop. Jadi sesuai di video yang ada di deskripsi itu mengenai thermal stitch, itu kita selalu bekerja di back loopnya ya, kedua back loop pada row sebelumnya ya. Itu untuk thermal stitch yang itu. Tapi kalau untuk yang pola round seperti ini kita bergantian. Kalau posisi seperti ini berarti kita bekerja di front loop. Nah, nanti setelah row selanjutnya kita akan kembali lagi bekerja di back loopnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke increase-nya ya. Berbeda dengan yang tadi awal ya guys, kita membuat increase di lubang back loop yang sama. Nah, kalau untuk yang selanjutnya ini agak berbeda ya guys. Jadi pertama kita akan masukkan di loop. Oke, masukkan di loop. Agak susah ya. Kita akan masukkan ya di loop sini ya. Nah, untuk round pertama kita di loop yang pertama ini. Nah, untuk round yang kedua kita masukkan di loop yang pertama juga ya. Nah, jadi di sini ya guys, nih, aku lepas dulu ya. Ya, di loop ini dan di loop ini ya. Oke, kita buat single crochet di front loop ini untuk membentuk thermal stitch. Oke, kita sudah jadi satu. Kita masukkan dulu penandanya. Oke, nah untuk increase yang selanjutnya
di round yang pertama kita tetap masukkan di front loop ini ya, di lubang front loop yang pertama tadi ya. Tapi untuk round selanjutnya kita masukkan di next front loopnya, jadi bukan di lubang front loop yang sama, tapi di yang selanjutnya. Tapi untuk round yang pertama yang sebelumnya tetap di lubang front loop yang ini ya. Jadi increase di dalam lubang front loop yang pertama ini. Untuk yang kedua itu di selanjutnya, jangan di lubang front loop yang sama ya. Nah ini yang membedakannya ya guys ya. Oke, ini jadi kita sudah membuat increase untuk thermal stitch ya. Selanjutnya kita buat normal karena ini bukan increase ya. 1 2 3 kita lanjut lagi untuk menutup si increase sehingga membentuk thermal stitch ya. Kita masukkan di loop ini dan di loop ini ya, front loop. Oke. Ya, untuk increase nya kita tetap masukkan di lubang front loop ini, di lubang front loop yang sama di round yang pertama ini, tapi yang di atas di lubang front loop selanjutnya ya, jangan di lubang yang sama tapi di selanjutnya ya. Oke ya, ini satu increase. Kita ulangi lagi, masuk di loop sini, kemudian di loop selanjutnya ya, kita lanjut increase nya di lubang front loop yang sama, dan untuk round selanjutnya di lubang front loop selanjutnya ya. Oke ya, kita increase sekali lagi sesuai pola round yang sebelumnya ya. Ini ya, front loop ini, kemudian front loop selanjutnya. Oke, selanjutnya kita increase di lubang front loop yang sama dan di lubang front loop selanjutnya ya. Oke, itu ya guys yang membedakannya. Oke, selanjutnya kita buat thermal stitch yang normal karena bukan increase. 1 2 2 3 4. Oke, kita coba, kita akan buat increase lagi di lubang front loop, kemudian lubang front loop selanjutnya buat thermal stitch. Oke, kita increase ya, lubang front loop yang sama dan lubang front loop selanjutnya ya. Sekali lagi untuk increase ya, lubang front loop yang sama, lubang front loop selanjutnya, lubang front loop yang sama, lubang front loop selanjutnya. Oke, jadi jumlahnya pas ya guys. Oke, kita tutup dengan invisible slip stitch ya. Oke, nah sekarang kita akan buktikan kalau jumlah loop yang bawah dan yang atas round sebelumnya dan yang sesudahnya adalah sama ya. Kita kasih penanda dulu ya. Ada ini untuk round yang sebelumnya di bawahnya ya,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Ada 20 front loop. Kalau yang selanjutnya gini ya, selanjutnya kita akan bekerja di back loop ya, seperti yang sebelumnya aku bilang ya. Tadi kita bekerja di front loop, selanjutnya kita bekerja di back loop ya. Nah, ini untuk round yang di atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Jadi jumlah round jumlah loop yang di bawah sama dengan loop yang di atas. Jadi ini sudah terbentuk satu round thermal stitch ya. Nah, untuk membuat increase selanjutnya kita ulangi langkah yang awal tadi ya. Oke guys, untuk selanjutnya kita akan buat increase di round selanjutnya. Ini buat seperti biasanya ya, melakukan increase di lubang yang sama, di lubang loop yang sama ya. Pertama kita buat thermal stitch. Oh iya, seperti yang tadi aku bilang ya, tadi kita bekerja di front loop, sekarang kita bekerja di back loop ya. Di back loop, tadi di front loop, jadi nanti terus berganti-gantian. Setelah ini kita di front loop, kemudian selanjutnya di back loop, seperti itu ya, berulang terus. Oke, kita buat thermal stitch di back loop. Ini back loop ya, ini back loop. Ya, ingat ya guys, kalau untuk langkah selanjutnya ini jumlah stitch atau loop yang round sebelumnya dan sesudahnya itu akan sama ya. Berarti kita sudah menyelesaikan increase untuk thermal stitch. Kalau belum sama berarti itu belum selesai increase-nya ya. Kalau jumlah stitch-nya belum sama atau jumlah loopnya belum sama, selanjutnya kita akan increase ya. Karena ini kita akan baru memulai increase, berarti kita akan membuat increase-nya ini di lubang yang sama ya, di lubang back loop yang sama. Nah, ini tadi satu, kita buat lagi satu untuk membuat increase ya. Selanjutnya kita buat thermal stitch 1, 2, 3, 4. Oke, kita lakukan lagi increase ya. Belum kita buat dulu satu thermal, kemudian increase ya, increase ya. Ingat ya, ini kita akan memulai increase langkah yang pertama, berarti membuat di lubang loop yang sama ya. Oke, selanjutnya kita buat thermal stitch. Nah, selanjutnya kita increase kembali ya, 1, 2. Oke, kita buat satu thermal stitch, kemudian increase 1, 2, kemudian thermal stitch 1, 2, 3, 4 thermal stitch. Oke, selanjutnya kita akan increase 1, 2 thermal stitch, lalu increase kembali. Ya,
kita invisible slip stitch. Oke. Ya, ini langkah pertama untuk membuat increase thermal stitch ya. Nah, tapi ini belum selesai karena jumlah loop atau stitch di round sebelumnya tidak sama dengan jumlah stitch di round selanjutnya. Ini jauh lebih kecil dan ini jauh lebih banyak. Nah, kita akan ulangi pola, tapi dengan cara menutup increase seperti yang sebelumnya itu ya, yang langkah kedua ya. Oke. Tadi pola yang pertamanya kita buat thermal stitch. Oke, selanjutnya kita bekerja di loop di front loop ya, ganti-gantiannya guys. Oke. Nah, selanjutnya kita akan increase ya. Sebelumnya kita sudah increase di round sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menutup increase dengan si thermal stitch biar jumlah stitchnya sama di round sebelumnya dan sesudahnya ya. Kita masukkan di front loop ini, kemudian front loop yang atas ya. Oke. Ya, kita akan menutup si increase nya di front loop yang sama, lubang front loop yang sama di round sebelumnya. Nah, untuk round sesudahnya kita di loop di front loop selanjutnya ya, di sini. Jangan di lubang yang sama seperti yang sebelumnya ya, tapi di lubang front loop yang selanjutnya ya. Jangan di sini, tapi di sini ya. Oke. Ya, inilah increase thermal stitch untuk langkah yang kedua ya, untuk menyamakan jumlah stitch round sebelumnya dan sesudahnya. Oke, kita buat thermal stitch 1, 2, 3, 4, 5. Ya, selanjutnya increase ini ya, kita sempurnakan sini, lalu di next loop ya, kemudian di lubang loop yang sama dan di lubang loop selanjutnya. Oke, selanjutnya thermal stitch, kita increase kembali loop ini, loop selanjutnya, round ini, loop selanjutnya juga. Lubang loop yang sama di round sebelumnya, lubang loop selanjutnya di round yang atasnya. Oke. Kita buat lagi thermal stitch, 1 thermal stitch. Oke, kita increase kembali, menutup increase ya, kalau menurut aku sih menutup increase untuk membuat thermal stitch. Sini di loop selanjutnya, kemudian di lubang loop yang sama, kemudian di loop selanjutnya pada round selanjutnya. Oke, increase nya ya, kemudian kita buat thermal stitch 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita increase. Oke, di lubang loop yang sama, di lubang loop selanjutnya ya. Satu thermal stitch. Oke, kita akhiri dengan menutup increase ya. Nah, kalau kita kerjanya benar,
ini jumlah stitch ini pasti akan sama ya, ini increase terakhir. Nah, jumlah stitchnya pasti akan sama ya. Kita akan slip stitch, invisible slip stitch. Oke ya, sekarang kita sudah menyelesaikan increase untuk thermal stitch ya. Kalau sudah selesai, berarti kita sudah masuki langkah yang kedua untuk membentuknya, dan jumlah stitch di row sebelum dan sesudahnya pasti akan sama ya kalau kita sudah menutupnya. Oke, kita akan mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ya. Jadi ada 26 stitch di round sebelumnya, dan di round selanjutnya kita pindahkan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ya. Jadi ini kita sudah menyelesaikan increase thermal stitch. Kalau jumlah stitch atau loop di round sebelum dan sesudahnya sudah sama jumlahnya, berarti kita sudah menyelesaikan increase thermal stitch. Kalau misalnya belum sama, berarti dia belum selesai karena jumlahnya berbeda, otomatis yang bawah lebih kecil, atas lebih besar. Kalau seperti ini berarti sudah sama. Oke guys, sampai di sini mudah-mudahan kalian ngerti ya. Mungkin aku agak belibet kali neranginya. Oke, kita cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you.